Hai Sobs, welcome back to Forex Exploration, Explore Trading Forex bareng Forex CMF. Tahu nggak Sob, kalau di luar sana itu masih banyak banget trader yang sering salah entry dan exit sehingga profit nggak maksimal dan akhirnya loss. Nah, kalau kamu sering ngalamin hal yang sama, tongkrongin video sampai akhir biar kesalahannya nggak keulang lagi. Problem salah entry ini bisa kamu atasin pakai indikator Bollinger Bands. Indikator yang berfungsi untuk ukur volatilitas pasar dan range pergerakan harga. Tapi kadang pakai indikator Bollinger Bands pun trader masih aja totos. Terus problemnya di mana? Langsung aja kita simak cara pakai indikator Bollinger Bands yang tepat bareng Maestro Forex CMF, Pak Eko Trijuni. Halo Sobat Trader, ketemu lagi dengan saya Eko Trijuni dan kali ini kita akan membahas Bollinger Bands. Oke, jadi indikator ini diciptakan oleh seseorang yang bernama John Bollinger. Intinya adalah indikator ini juga merupakan sebuah indikator tren dan basisnya adalah indikator moving average. John Bollinger berhasil menciptakan sebuah indikator yang merupakan pengembangan dari indikator moving average. Bentuknya adalah seperti ini. Kita bawa saja mouse kita ke tab atau tombol indicators list. Kita klik lalu kita cari indikator Bollinger Bands. Kalau belum ada di sini, Anda cari di bagian trend, lalu cari Bollinger Bands dan kita akan kembali melihat bagian setting atau setup ya. Untuk setting kita pakai yang default saja dulu. Kalau Anda kurang yakin Anda bisa klik reset. Nah, untuk warna juga bisa ada ganti-ganti sesuai dengan selera. Dan untuk ketebalan garis juga bisa diganti sesuai dengan keinginan. Kalau kita klik, dia akan muncul seperti ini. Oke, kita akan mulai dari bagian-bagian dari indikator ini. Bagian paling atas itu kita sebut upper band. Bagian yang di tengah itu kita sebut middle band, dan itu sebenarnya adalah moving average dengan periode yang sama yang kita masukkan di awal tadi, yang ini, oke. Dan bagian yang di bawah kita sebut dengan lower band, oke. Cara membacanya sederhana saja. Untuk membaca tren dengan mempergunakan indikator Bollinger Bands ini, kita hanya tinggal melihat arah dari middle band-nya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, middle band ini sebenarnya adalah simple moving average. Kita akan coba lihat kalau middle band ini mengarah ke bawah dan kita bisa melihat mayoritas candlestick juga berada di bawah middle bandnya, berarti tren yang berlangsung saat itu adalah downtrend atau biasnya bearish. Sebaliknya, kalau kita melihat bahwa middle band-nya itu cenderung bergerak ke atas seperti ini dan mayoritas candlestick juga berada di atas middle band-nya, berarti saat itu tren yang sedang berlangsung adalah uptrend atau biasnya adalah bullish. Oke, kita tinggal ikuti arah trennya. Kalau trennya adalah uptrend, maka yang kita cari adalah peluang buy, betul sekali. Dan kalau trennya adalah downtrend, berarti yang kita cari adalah setup sell saja. Oke, sekarang kita akan coba mencari peluang berdasarkan indikator Bollinger Bands ini. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, untuk mencari setup tradingnya, kita pertama lihat arah middle band-nya. Seperti yang terlihat di sini, contohnya adalah middle band-nya mengarah ke atas. Ini berarti tren yang terjadi saat ini adalah uptrend atau biasanya bullish. Yang perlu kita lakukan sederhana Sobat Trader, kita tinggal melihat ada candlestick yang bergerak dari bawah middle band ke atas middle band. Berarti pergerakannya harus seperti ini. Setelah kita melihat pergerakan seperti itu, barulah kita bisa mencari posisi buy atau mencari setup buy. Nah, permasalahannya kemudian kan sekarang harganya berada di atas middle band. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kita tunggu sampai harganya turun ke bawah middle band-nya, baru kemudian kita coba cari apakah nanti kemudian dia bergerak lagi naik ke atas middle band-nya, baru kemudian kita akan mencoba membuka posisi buy atau mengatur setup buy-nya. Kita lihat saja ya supaya bisa lebih jelas dalam memahami Bollinger Bands ini. Oke Sobat Trader, kita sudah bisa melihat bahwa tadi harga sudah sempat bergerak turun ke bawah middle band, kemudian dia naik lagi ke atas middle band. Kita tinggal tunggu di candlestick ini dia closingnya di mana. Maka kita akan mencoba untuk mencari setup buy. Oke, kita lihat ya. Oke Sobat Trader, kita sudah bisa melihat bahwa ternyata candlenya closing di atas middle band. Berarti ini adalah tanda bagi kita untuk mencari setup buy. Kenapa? Karena middle band bergerak naik, harganya sudah crossing dari bawah ke
atas middle band. Kalau kita buy sekarang, misalnya sobat trader, kita buy di area ini, maka stop loss yang saya sarankan adalah di swing yang paling dekat, yaitu di bawah sini. Dan untuk targetnya kita bisa ambil 1/1. Untuk stop loss mungkin saya buat warna merah. Oke, sekarang kita lihat bagaimana pergerakan selanjutnya. Nah, sobat trader, ada satu tips dari saya. Ketika harganya sudah bergerak dan menyebabkan posisinya jadi floating profit seperti ini, oke, kita tetap bisa berpatokan dengan take profit dengan harapan harga akan mencapai take profitnya, tetapi ada baiknya kita mengamankan posisi ini dengan memindahkan stop loss ini ke atas level buy kita. Stop loss-nya kemudian kita pindahkan ke sini, sehingga kalaupun nanti terjadi koreksi, maka yang terkena adalah stop profit, statusnya seperti itu. Kita lanjutkan. Oke, ternyata sobat trader yang terkena adalah level take profit-nya terlebih dahulu. Sekarang kita akan coba cari setup sell-nya. Oke, sobat trader, sekarang kita sudah bisa melihat bahwa middle band dari Bollinger Bands ini sudah bergerak turun. Dan kita sudah juga bisa melihat bahwa ada harga yang bergerak naik ke atas middle band-nya. Berarti yang perlu kita lakukan apa? Kita tunggu sampai ada candlestick yang closing di bawah middle band-nya. Dan kalau itu terjadi, itu bisa menjadi cue bagi kita untuk mencari setup sell. Ayo kita lihat. Nah, sobat trader, sekarang kita sudah bisa melihat ada satu candlestick yang sudah closing di bawah middle band. Dan kondisi middle band-nya juga masih mengarah ke bawah. Artinya ini adalah peluang bagi kita untuk membuat setup sell. Kalau kita sell misalkan sekarang, di area sekarang, di area ini, katakanlah kita kasih tanda warna hijau, kemudian kita ambil stop loss-nya, saya sarankan tetap di swing yang terdekat. Misalkan di sini stop loss-nya saya kasih warna merah, lalu take profit-nya kita ambil saja untuk risk reward ratio 1/1 dengan stop loss-nya. Ayo kita lihat bagaimana hasilnya. Oke, sobat trader, seperti trik yang tadi, ketika harga sudah sampai di lower band, karena ini posisinya sell, maka stop loss ini boleh kita pindahkan ke bawah area sell-nya. Kita bisa melihat ada batasan lower band di sini, kita pindahkan ke situ aja nggak apa-apa. Sekarang akan kita lihat apakah nanti harga akan bergerak turun mencapai TP atau naik lagi terkena trailing stop-nya. Tapi apapun itu, kondisinya tetap profit. Kita lihat. Oke, ternyata yang terkena adalah level trailing stop-nya, tetapi posisinya tetap profit. Oke, itu tadi kita sudah melihat cara mencari setup buy dengan setup sell dengan mempergunakan Bollinger Bands. Oke, sobat trader, tadi di awal saya sudah katakan bahwa Bollinger Bands ini basisnya adalah moving average. Berarti ada juga kelemahan moving average yang perlu kita perhatikan di indikator Bollinger Bands ini. Contohnya seperti ini, ketika kita melihat middle band terlihat cenderung datar, maka sebaiknya setup buy dan setup sell tadi kita tidak terapkan dengan Bollinger Bands. Demikian penjelasan mengenai Bollinger Bands, semoga bermanfaat. Salam profit. Gimana? Udah jelas kan penjelasan dari kita? Kalau masih ada yang miss, komen-komen di bawah aja ya sob. Atau kamu bisa email ke sosmed@forexcmf.com untuk tanya-tanya lebih lanjut. Buat kamu yang ingin jago trading, jangan lupa subscribe, like, dan aktifin notifikasi YouTube dengan cara klik bell button biar gak ketinggalan video-video lainnya. Happy trading!